Shalom Bapak Ibu, senang kasih dalam Tuhan. Haleluya, luar biasa pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Tentunya kita sudah memasuki minggu pekerjaan kita yang baru lagi, hari Senin 9 Februari 2026. Biar Tuhan terus menyertai kita, apapun yang kita lakukan dan kita kerjakan. Mari kita libatkan Tuhan dalam segala hal, karena kita tahu kita hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita masih belajar mengenai providensi Tuhan di dalam bulan Februari ini, dan saya berharap ini akan menambah pengertian untuk kita semua mengenai providensi ini. Providensi adalah kedaulatan dan kemahakuasaan Tuhan yang memiliki tujuan khusus tertentu untuk event tertentu atau orang-orang tertentu. Dan di dalam kehidupan kita pun kita merasakan tentunya hari demi hari. Dan di dalam Alkitab kita bisa melihat providensi demi providensi Tuhan. Kita sudah belajar bagaimana Tuhan menyatakan providensinya dalam ciptaannya. Kita sudah belajar dalam kehidupan Nuh, Abraham, dan juga saat ini kita masih terus belajar dalam kehidupan bangsa Israel. Dan kita melihat dengan judul providensi Tuhan atas Israel di masa hakim-hakim. Kita akan membaca dalam Hakim-hakim 7 ayat 7. Di sana dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan 300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Saudara, masa hakim-hakim adalah masa kegelapan dari bangsa Israel. Setelah mereka memasuki tanah Kanaan, mereka tetap saja menjadi bangsa yang memberontak, sehingga oleh pemberontakan mereka Tuhan mengizinkan bangsa-bangsa lain untuk menekan mereka. Saat mereka ditekan, mereka berteriak dan berseru kepada Tuhan. Lalu Tuhan membangkitkan hakim-hakim, dan setelah 1 atau 2 hakim dipilih Tuhan, kemudian berhasil mengalahkan bangsa yang menekan mereka, lalu mereka kembali lagi berbuat dosa dan hidup dalam ketidaktaatan. Jadi mereka berputar-putar dalam lingkaran seperti itu. Penekanan oleh bangsa lain, berteriak minta tolong, Tuhan melepaskan, damai, lalu kemudian mereka berbuat dosa. Begitu terus menerus, sehingga Tuhan harus membangkitkan hakim demi hakim. Ada 13 hakim seluruhnya yang menolong mereka keluar dari tekanan bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Saudara, pada kisah dari Gideon misalnya, kita bisa melihat bagaimana tangan providensi Tuhan menolong Gideon untuk menolong bangsa Midian yang besar. Pada waktu itu Gideon berpikir dia membutuhkan orang yang banyak untuk mengalahkan bangsa Midian pada saat itu. Lalu dia memilih 20.000. Tuhan berkata, masih kebanyakan, kurangi 10.000. Lalu setelah dikurangi 10.000, Tuhan juga bilang, oh masih tetap kebanyakan. Lalu disaring lagi dengan cara melihat mereka minum di sungai, dan akhirnya hanya terpilih 300 orang. Dan kalau saudara membaca kisah selanjutnya, kita tahu bangsa Midian berhasil dikalahkan hanya dengan 300 tentara yang dipilih oleh Tuhan. Saudara, ini menggambarkan juga pertolongan dan providensi Tuhan dalam kehidupan Gideon sebagai hakim pada saat itu. Dan bukan hanya Gideon, tapi dalam seluruh masa kitab hakim-hakim, Tuhan melihat dan menunjukkan providensinya bagi bangsa Israel. Yang Tuhan lakukan adalah membiarkan mereka ditekan bangsa lain sebagai bentuk disiplin oleh Tuhan. Lalu Tuhan menolong mereka saat mereka berteriak, lalu mereka dibebaskan sehingga ada damai pada waktu itu. Namun mereka melakukan itu terus-menerus, berputar-putar sampai kurang lebih masa hakim-hakim itu sekitar 300 sampai 350 tahun mereka berbuat dosa seperti ini. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan mengizinkan itu terjadi untuk menunjukkan kemahakuasaannya, untuk menunjukkan providensinya yang besar dalam hidup mereka, sehingga mereka tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, melihat kisah ini, apa yang bisa kita pelajari?
Yang kita bisa pelajari adalah jangan mempermainkan providensi Tuhan. Jangan mempermainkan Tuhan dengan hidup dalam ketidaktaatan. Jangan berpikir, nggak apa-apa, Tuhan nggak akan menghukum saya. Saudara, lihat bangsa Israel. Setiap dosa akan ada konsekuensinya. Harus ada hukuman bagi orang-orang yang tidak taat. Harus ada disiplin Tuhan. Tujuannya adalah dengan kasih agar kita berbalik kepada Tuhan. Oleh karena itu, marilah jangan menyia-nyiakan belas kasihan Tuhan, jangan menyia-nyiakan kasih Tuhan, tapi gunakan segala kesempatan yang kita miliki untuk hidup memuliakan Tuhan, sehingga hari demi hari kita makin menjadi pribadi yang lebih baik. Saya berharap dari pelajaran bangsa Israel di masa hakim-hakim ini, kita semakin menyadari betapa Tuhan mengasihi anak-anaknya. Dia memberikan disiplin, tapi dia juga dalam providensinya memberikan hakim-hakim untuk menolong mereka, dengan tujuan agar mereka juga melihat tangan Tuhan yang besar yang menolong mereka sekalipun di tengah-tengah disiplin yang mereka hadapi. Kalau saudara saat ini ada dalam disiplin Tuhan, jangan kecil hati, bertobat, berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita dalam providensinya. Puji Tuhan, kiranya renungan malam ini kembali memberkati kita dan tentunya menambah pengetahuan kita akan kemahakuasaan Tuhan dalam providensinya. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Shalom.